Sekarang bisa nggak dehem aja dikit gitu. Saya nggak ngerti. Ya, Pertanyaannya apa? Maksudnya apa? Intensinya apa gitu? sederhana, simple. Kalau kalau memang maha kuasa, itu kan tadi ngotot tuh ada yang di Sidratul Muntaha sangat tahu bisa ngomong. Terus juga tadi dari Kristen juga oh bisa ngomong, terus abang bilang maha kuasa di kloset gitu ya. Nah sekarang bisa nggak sih ngomong ngedehem nih sekarang itu jam-jam segini? Maksudnya blasphemy begitu? Anda ingin menghujat Tuhan begitu, agama gitu? Bukan, bukan Saya nggak menghujat. ngerti cara berpikir abang. Iya Nah, itu. gini aja sebelum ke Tuhan nih, abang bisa nggak kentut sekarang? Saya mau dengar. Sebagai manusia yang punya pantat, bisa nggak Anda kentut sekarang? Kalau proses kentut dengan dehem beda bang. Enggak, saya minta Anda kentut aja. Bisa kan? Anda punya kekuatan kan? Paksa Letus, gitu, memelas letus itu perutnya karena terus. amoniak bang di dalam. Sesuai kalau Anda nggak bisa bikin pantat Anda, urus pantat Dehem, Anda kalau dehem sendiri, Anda gini bang. turun aja udah. Kalau Turunkan dehem, aja nih buat kecang. nah itu dehem Pentingin tuh. orang. Nah itu Udah saya suruh dehem. kentut. Ya kentut itu pletus itu karena amoniak bang. Itu proses kimia. Saya suruh Anda kentut. Abang ngerti Nah, nggak ini kimia? Anda kalau Proses nggak mau kimia abang ngerti diskusi, nggak? Bang. Ini kita lagi diskusi agama, bukan lagi bercanda-bercanda, bukan. Saya kadang-kadang juga agak aneh nih kalau satu ini. Bukan Nggak. tempatnya. Mungkin kita bukan orang yang Oke, tepat. oke, mungkin gini. Kita kembali lagi. Saya coba kembalikan dulu. Begini, mungkin kalau juga orang Islam juga bertanya ke Kristen, ya saya rasional aja kalau dibilang bisa nggak Tuhan Yesus bicara sekarang ya. Dalam arti kan, ya kita nggak bisa katakan bahwa dia bisa atau tidak. Cuman kan dalam segala cerita-cerita, dengan segala firman Allah atau Tuhan Yesus yang maha besar itu, dia dalam berbagai bahasa bisa dia sampaikan maksud dan tujuannya. Itu yang saya maksud. Nah, kalau tadi kalian bilang di si Mustaha waktu dia menerima sholat dia bisa berbicara, berarti di dalam paham teologi Islam ini ada berbagai jenis model yang memahami bahwa ada Islam, termasuk tadi yang saya dengar dari beliau ini, bahwa Allah bisa berbicara itu langsung katanya ya. Tetapi di dalam berbagai dialog-dialog yang saya temukan bahwa Allah itu tidak bisa berbicara. Nah, kenapa saya katakan begini? Bukan karena saya memframing, bukan saya membuat sebuah pemahaman. Karena ini saya temukan dari berbagai dialog. Kalian tahu kan saya debater Islam yang sangat kritis dan terkenal populer kan? Di mana-mana saya sangat diundang untuk jadi pembicara. Bang Jadi framing, artinya cukup. Udah dari terlalu contoh framing. sebagai Udah dari terlalu bahwa framing diri. hal-hal yang saya temukan itu seperti itu saya temukan. Udah terlalu Gitu ngangkat loh. diri. Gini Bang Jadi framing. apakah Islam memiliki dua hal paham ini? Silakan jawab. Apakah Sebenarnya Islam tidak. membagi dua Tadi hal? ketika saya katakan tadi wakallamahu taklima, itu sudah menunjukkan. Cuman saya mungkin pakai bahasa Arab ya, jadi nggak ngerti ya. Itu firman Allah. Beliau Rasulullah itu berbicara dengan hambanya, tetapi bisatir. Jangan dibayangkan kayak langsung ngobrol begitu. Nanti tanya lagi pakai bahasa apa. Bisatir ya. Makanya ini satu konsep yang memang Itu apa? Bisatir itu apa? Bisatir itu apa? Bisatir. pembatas ya, kalau kita artikan secara bahasa itu pembatas lah, ada batasan gitu. Ya, anggap saja bahwa tuduhan tadi itu tidak benar, bahwa Allah itu tidak bisa bicara. Yang saya katakan itu begini, Allah itu disifatkan dengan sifat kemuliaannya, dengan kemahasuciannya. Kita mensifatkan Tuhan itu tidak mungkin kita sematkan hal yang buruk-buruk. Mohon maaf ya, mensifatkan Tuhan itu menjadi manusia itu termasuk blasphemy. Mohon maaf banget ini. Mensifatkan Tuhan itu menjadi manusia, menjelma menjadi manusia, itu blasphemy. Mensifatkan Tuhan sama dengan mensematkan sifat buruk kepada Tuhan. Itu yang tidak disadari saudara saya Kristen. Dia makan, dia cebok. Anda bayangkan Tuhan cebok. Anda bayangkan dia makan, dia lapar, dia mules gitu. Itu blasphemy. Di situ loh tingkat perbedaan kita ya dengan ideologi atau akidah Islam dengan yang lain adalah
Sebenarnya juga sama, baik Islam dengan Yahudi kurang lebih sama. Karena yang membelok sedikit ini kan kekristenan. Penjelmaan itu tidak pernah diterima oleh orang Yahudi. Bible mereka atau Old Testament, perjanjian lama mereka, yang kerap kali dipakai oleh orang Kristen untuk mengartikan bahwa ini ada terjadi teofaninya Tuhan, Tuhan bertajalli katanya pakai bahasa Arab lagi, itu tidak diterima oleh orang Yahudi satupun. Kristen berdiri sendiri, kitab yang dipakai kitab orang Yahudi, tapi cara menerjemahkan terjemahan sendiri mereka. Gitu Bang Framing. Jadi ini konsep yang kalau kita coba kerucutkan, konsep pemahaman dari Trinitas ini, Trias, berawal dari Athanasius mendeklarkan ini adalah konsep yang sebenarnya membawa saudara-saudara kekristenan itu kepada kebingungan itu sendiri. Yesus adalah entitas pribadi terpisah yang setara dengan Bapa. Tetapi dia bukan dua pribadi seperti dua kepribadian. Dia adalah dia itu sendiri, tapi dia dua pribadi. Coba gimana itu menerangkannya? Saya dan Pak Framing ini dua pribadi yang terpisah, tapi saya dan dia ini hakikatnya sama, satu orang. Gimana? Dan saya lebih tinggi. Menerangkan itu. Sebenarnya ini menerangkan ya, berarti kalau menerangkan analogi. Kalau analogi berarti memberikan sebuah gambaran yang dipahami oleh manusia itu sendiri. Contoh, matahari itu benda mataharinya ada, pasti ada, bulat dan panas. Kalau diteliti sekarang derajat Celciusnya aja, kalau mau apapun masuk ke sana bisa hangus dan tidak bisa bertahan. Itu matahari, bendanya ada. Tapi adakah cahayanya? Ada. Cahaya ini dari mana? Dari matahari. Kalaupun kita tidak katakan satukah dia dengan matahari, tapi nggak bisa dipisahkan antara matahari dengan cahaya. Nah, cahaya ini ketika masuk kepada kegelapan, dia akan menjadi terang. Terang ini kan ketika kita lihat ada sebuah perbedaan gelap dan terang, malam dan siang. Berarti ketika dia di posisi terang, malamnya akan hilang. Berarti di sini ada dua hal yang nanti bisa akan kita bedakan antara malam dan gelap, sehingga kita ada sekarang malam, kita ada sekarang siang. Itu karena terang. Nah, matahari satu tetap dengan cahaya, satu tetap dengan terang. Khususnya kepada konteksnya bumi, karena di bumi dia udah nanti akan menjadi berwarna. Dalam arti teranglah yang bisa membedakan antara malam dan siang. Itu dampaknya. Analogi ini sangat sederhana. Lalu kita mau pisahkan itu? Nggak mungkin. Nggak mungkin kita cabut terang ini lalu terpisah dengan matahari. Nggak bisa. Nggak mungkin kita cabut cahaya ini dari matahari. Jangan dulu mau masuk mau tidak, bagi kalian terserah. Ini saya argumennya. Nggak mungkin cahaya ini kita tarik dari matahari. Dan tidak mungkin juga matahari itu ada tanpa cahaya dan terang. Gitu loh. Nah, oleh karena itulah maka bisa kita artikan gambaran ini kan sebenarnya sederhana. Sederhana, tetapi kalau kalian sudah membiaskan dogma kalian bahwa tidak mungkin seperti yang tadi udah dijawab, ya itu terserah. Analogi yang sesederhana itu di alam ini aja bisa kami coba konfirmasikan. Ya kalau kalian nggak bisa terima ya terserah. Gitu Alba. Gimana maksudnya? Berarti Tuhan itu seperti matahari yang cahayanya itu Yesus, begitu? Sun itu artinya matahari Bang. Sunday, pemujaan matahari hari Sunday. Sunday Sunda. Sama gak Bang? Oke, begini. Kalau kamu masih bertanya. Tentu kalau kita sebut Allah, ya, Allah itu sama seperti matahari, posisinya kita tidak bisa tempatkan ini seperti apa. Tapi kalau kita buat dalam kata benda seperti matahari, pastilah ada Allah ini. Orang ciptaannya aja ada, apalagi dia pasti ada. Cuman kan kita tidak bisa posisikan elemen dia apakah seperti matahari, keberadaan dia apakah seperti matahari, kan tidak bisa. Tetapi jelas ada. Nah, semua agama-agama sebenarnya berstatement, membuat sebuah pernyataan bahwa Allah itu tidak pernah bisa dijangkau oleh manusia. Itu semua agama. Tidak pernah dilihat. Tidak pernah dipegang, tidak pernah. Allah itu ya. Sang Maha Allah itu.
Nah, tetapi Allah juga kan punya hidup. Hidupnya inilah yang dinyatakan kepada manusia. Termasuk kalau di dalam kitab kami, pertama kali dia nyatakan dirinya kepada Adam dan Hawa waktu menciptakan. Nah, waktu Adam dan Hawa menjadi manusia, ada di sana namanya dialog antara Allah pencipta itu dengan Adam itu. Nah, berarti di sini ada suatu komunikasi. Dia ada, tetap dinyatakan kepada manusia. Nah, Allah yang berfirman inilah juga yang dicatatkan di dalam kitab kami bahwa firman itu menjadi manusia. Ya, itulah yang kami kenal dalam pribadi Yesus ini. Kenapa demikian kami ngotot? Karena Yesus ini memang tidak terlahir dari sperma dan sel telur, dan itu Islam yang percaya itu. Gitu loh. Di situ levelnya kenapa kami sebut Tuhan Yesus itu. Gitu. Silakan. Sebenarnya saya tuh terus terang agak kesulitan menangkap penjabaran dari Bang Framing. Saya tanya itu tadi kan dipakai analogi matahari itu punya, dianggaplah dia Tuhan, dia Bapa, dia cahayanya itu Yesus. Begitu kan, itu yang saya tanyakan. Ini muter, semakin saya bertanya semakin saya bingung dengan penjelasannya. Tapi saya mau coba kasih satu penegasan saja. Begini loh. Apapun justifikasi yang dilakukan saudara-saudara saya Kristen ini, menerangkan, oh begini, dia kayak begini, itu hanya buat semakin jelimet cara berpikirnya. Itu saja, semakin jelimet. Karena hakikatnya begini, figur Yesus yang dia adalah tokoh sejarah, dia manusia biasa, yang dipertuhankan, dianggap sebagai Tuhan. Catatan sejarah, dia dianggap Tuhan itu melampaui beberapa abad setelah dia lahir. Dia tidak pernah diangkat sebagai sang Tuhan di masa dia. Dia nanti diangkat setelah beberapa abad, setelah melalui beberapa konsili. Itu faktanya. Apapun yang dikatakan sekarang sama saudara-saudara saya Kristen, itu justifikasi, pembenaran aja. Hakikatnya begini. Ketika dia setara, kita kembali ke pokok kredonya ya, pokok pikiran bahwa Yesus itu sebagai apa. Orang Kristen pada masa itu diputuskanlah dalam konsili itu, Yesus itu setara dengan Bapa. Saya tanya, ketika Yesus mati, dia sehakikat. Apakah dia mati? Coba lihat. Jawaban mereka, dia tidak mati. Yang mati kemanusiaannya, dia pecah lagi. Yesus itu menjadi dua pribadi lagi, dua natur lagi. Coba, gila anda itu. Bapa dipecah jadi tiga pribadi, Yesus dipecah jadi dua natur. Tujuannya apa itu pecah-pecahan itu? Kalau saya tanya, tujuannya apa dipecah-pecah kayak gitu? Supaya menjawab pertanyaan yang pasti bingung mereka kalau jawab. Contoh, apakah Yesus itu sehakikat dengan Bapa? Sehakikat. Tapi kalau bapaknya Yesusnya mati, berarti Bapa juga mati karena dia satu hakikat. Ingat, satu hakikat itu satu esensi. Oh tidak, karena dia dua pribadi yang terpisah. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa, apakah Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Tidak, dia terpisah, dia tidak sama, tapi dia juga gitu. Bingung enggak? Makanya oneness, ketika dia majukan usulan ini, proposal pertanyaan ini, dia bilang, Tuhan kamu sebenarnya berapa? Satu apa dua? Kayak lagunya Gamma ya. Satu apa dua? Satu atau dua? Ya, dua apa satu? Plus tambah lagi tiba-tiba Roh Kudus muncul kan. Jadi tiga pribadi. Nanti ketika Yesusnya sendiri, terus saya tanya, Yesus ini sepenuhnya manusia, dia punya mata, telinga, apa segala macam. Tuhannya yang mana? Oh, itu naturnya. Lihat, dia pakai pribadi, dia pakai natur. Ini apa-apaan ini? Itu yang dipakai orang kalau ingin menjustifikasi sesuatu, membenarkan sesuatu. Dan ini no hard feeling ya kawan-kawan ya. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa dengki. Ini murni dialog. Kalau kawan-kawan mengamati apa yang terjadi, pikiran-pikiran ini logis. Kenapa oneness berontak misalnya? Dia tidak terima karena kalian menetapkan dia tiga, sebentar menetapkan lagi dia dibagi dua. Ini apa-apaan ini? Dia kayak sel bersel bisa membelah diri begitu. Amuba Ustaz. Amuba. Bisa membelah dirinya. Dia begini, sebentar dia begini. Jadi Bang Framing dan kawan-kawan yang lainnya, apapun pembenarannya, apapun yang Bang Framing coba untuk jelaskan
Saya percaya itu hanya pembenaran saja. Demikian dulu. Gini Ustadz. Memang kita di sini sedang membuat sebuah pernyataan pembenaran masing-masing. Apapun saya katakan kepada Anda tidak akan bisa terima. Dan Anda pun ngomong sama saya, itu saya taruh nggak pernah masuk di hati saya, telinga saya, jangan, nggak bisa. Nah, pertanyaannya begini. Kalau Anda membuat sebuah premis bahwa Anda katakan, Yesus ini tidak pernah diajarkan, tidak pernah itu diakui Tuhan. Lalu ketika saya jelaskan nanti, dalam arti apa? Nanti itulah yang menjadi anak-anak buahmu kan bilang, apa pernah ada di dalam Alkitab? Aku adalah Tuhan. Ini kan pernyataan-pernyataan konyol. Tetapi secara literasi Anda perlu tahu, itu di dalam Matius pasal 18, itulah pertanyaan Yesus, klarifikasi dirinya, sejauh mana manusia-manusia zaman itu memahami, menjangkau, dan mengerti siapa dia. Itu bayangkan kalau sedetail begitu, itu ibaratnya di dalam sebuah kelas kuliah yang ditanya kepada muridnya, ada sebuah dialog. Dia tanya dari sisi mana dulu? Menurut orang lain, siapakah aku ini? Muridnya menjawab loh. Dan itu data. Data itu, Alwan. Ada yang berkata bahwa engkau adalah seorang nabi. Ada yang berkata bahwa engkau adalah Yelia. Ada yang berkata bahwa engkau adalah Yohanes. Artinya, ini data. Dan kalau kamu baca di seluruh literasi Alkitab, pernyataan-pernyataan itu ada. Itulah makanya ada pernyataan orang lain disebut dia nabi. Perempuan Samaria yang berkata seperti itu. Ada lagi yang berkata bahwa dia guru, karena dia pengajar yang hebat. Nah, artinya kalau kamu katakan, dari sisi ini, saya bisa jelaskan, dia klarifikasi loh. Tapi menurut kamu, sekarang menurut muridnya, artinya murid ini sebagai pertanggungjawaban delegasi kekuasaan pemahaman yang harus dipertanggungjawabkan kepada orang lain. Menurut kamu siapa saya? Dari 12 muridnya hanya satu yang bisa menjawab, siapakah itu? Petrus. Dan Petrus berkata, engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Ketika Petrus berkata engkau adalah anak Allah yang maha tinggi, apakah Yesus bilang, oh tidak, salah. Dia bilang apa? Benar, tepat katamu itu. Bahwa apapun yang kamu katakan itu adalah berasal dari Allah. Artinya ketika dibilang itu diakui. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang kamu pahami tentang anak Allah? Kalau Yesus disebut anak Allah, bayangkan posisi ini di kamu kan mungkin udah berbeda. Oh, tidak, Allah tidak punya anak. Nah, itulah yang seringkali, karena Allah itu bukan manusia. Dia punya bapak, punya ibu. Nah, itu yang kalian paham selama ini. Padahal di dalam literasi itu, kata anak Allah itu adalah genetika ilahi yang ada pada Yesus. Genetika ilahi ini bisa kita lihat nanti acuannya di dalam Matius pasal 1 ayat 18, Lukas pasal 1 ayat 25-26, bahwa Yesus dari roh Allah, di dalam Lukas bahwa Allah menaungi engkau Maria dan roh Allah yang ada dalam kandunganmu. Ini genetika ilahi. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ada genetika di dalam diri manusia yang sudah diklarifikasi di dalam pernyataan Alkitab, dia adalah sang ilahi, salahkah kami orang Kristen bahwa di dalam tubuh Yesus itu adalah natur ilahi? Enggak lah. Lalu ketika kami sebut, salahkah kami katakan kalau Yesus itu ada natur manusia? Enggak lah, orang jelas dilihat, diraba, dipegang oleh murid-murid. Lalu apa salahnya? Tapi sama kalian ini karena sudah jadi dogma, ya saya akui bagi kalian itu sesuatu yang salah. Nggak apa-apa, silakan. Tapi itu tetap argumen kami seperti itu. Silakan. Oke, cukup agak panjang Pak framing ya. Bisa diraba, bisa dipegang, diterawang, nggak ya? Itu uang palsu. Kalau dicelup, dijilat, nah itu Oreo. Gini, mana bisa Tuhan dijadikan Oreo ya kawan-kawan. Begini Bang Framing, kalau saya bilang pembenaran itu bukan sebuah ungkapan bagus. Itu Anda setuju itu aneh. Pembenaran itu memaksakan sesuatu menjadi benar. Itu poinnya. Jangan dianggap itu hal yang positif. Ini Pak Framing ini belajar lah ini. Pembenaran itu sesuatu yang tidak benar dipaksa benar. Nah, kalau kita bicara yang tadi ya Pak Framing itu kan mengutip, oh dia punya genetika Tuhan. Dan ini selalu kok. Saya katakan ya, namanya pembenaran, apapun bisa diambil untuk dijadikan sebagai dalil. Yesus menyatakan dirinya Tuhan ketika dia berbicara dengan Petrus tentang kerajaan sorga. Oh berarti, saya bilang Pak Framing, secara valid dengan
yakin dan pasti. Apapun yang dijadikan argumentasi ketuhanan Yesus di dalam Bible, itu semua ambiguous statement. Statement ambigu. Catat itu bagus-bagus. Statement ambigu, statement bersayap. Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat aku telah melihat Bapa. Aku ada sebelum Abraham. Semua itu ambiguous statement. Statement yang tidak jelas. Bisa bersayap dia. Bisa ditarik A, bisa ditarik B. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Oh, itulah dia genetikal Tuhan. Kenapa menutup mata dari teks-teks yang lain? Jangan kamu bilang aku baik. Yang baik itu Bapa. Bapa lebih besar daripada aku. Iya kan? Berapa kali di dalam Bible-mu itu menegaskan dia bukan siapa-siapa? Mana ada genetikal Tuhan menyembuhkan orang buta? Dia tidak langsung jadi. Kok Tuhan gagal? Dia menyembuhkan, ada orang buta, dia mau sembuhkan. Gimana? Sudah bagus matanya. Belum, ini saya lihat manusia masih kayak pohon-pohon. Gimana ada Tuhan bermukjizat gagal? Kalau Nabi ya wajar lah. Bang Framing, orang kalau ingin menjadikan manusia ini sebagai Tuhan, itu sudah dilakukan sejak abad awal mula-mula. Tapi itu tidak terjadi kan. Yang melakukan proses, ya, Zeus dijadikan Tuhan, Hercules, ya, Isis, Horus, segala dewa-dewa itu mereka berwujud bersosok manusia yang Anda bilang bisa dipegang, bisa diraba, bisa mudah-mudahan tidak dijilatin. Apakah itu Tuhan? Itu yang bermodel berbentuk seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari yang kalian sifatkan. Allah itu kayak begitu modelnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalau kalian mati dalam keadaan percaya begitu, su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu mati dalam keadaan yang buruk. Jadi janganlah pakai narasi-narasi biblikal. Ini barang sudah kita telan, ini barang ini sudah kita makan, ini kayak isi dalam Bible itu. Jadi saya ingin Bang Framing ambil ibrohnya di sini. Ibrohnya di sini. Ketika terjadi perbedaan pandangan di kalangan kekristenan, berbagai macam denominasi, Unitarian, Modelism, ya, monarkism, subordinat, nanti muncul lagi pecahan-pecahan mulai dari Ortodoks, Kristen, Katolik, Protestan, macam-macam, Adventis, ya, Lutheran, dan segala macam. Itu semua muncul. Perpecahan-perpecahan itu di hal yang paling asasi itu. Yesus itu Tuhan bukan. Orang Kristen saja ada yang tidak percaya dia bukan Tuhan. Ada yang percaya dia setingkat di atas malaikat, Arian. Ada. Inilah yang kita katakan bahwasanya saudara-saudara kita ini saja masih dalam kebingungan itu, masih dalam kepercayaan yang mereka sendiri gamang dengan kepercayaan itu. Karena itu tadi, Bible itu sendiri memang berisikan informasi-informasi yang tidak jelas. Jadi ya terserah lah kalau Bang Framing mau percaya itu barangnya, terserah. Tapi hakul yakin ini masalahnya di Bible itu. Jadi stoplah bikin pembenaran, Pak Framing. Kita tidak membuat sebuah pembenaran. Kalian yang menjustifikasi seperti itu. Memang kami sudah benar, Alwan. Kami sudah benar. Tapi kalian masih mempertanyakan, lalu kalian sebut kami pembenaran. Salah. Ya memang pada umumnya begitu ya. Seseorang yang benar, bagi orang yang merasa tidak benar, dia akan katakan kamu pembenaran. Ya, saya akui. Saya dapat dulu berapa SKS dalam teori apologet, begitu memang teorinya. Makanya saya dalam hal ini sangat kuat. Sebab teori apologet ini saya pakai. Sistem apapun kamu buat sama saya, bahwa kamu tetap tidak akan mungkin terima itu sampai kiamat. Itu pertama. Kedua, kalau Anda tadi menyinggung Yesus menyembuhkan dengan proses, disinilah literasi yang kamu baca itu tidak memahami bagaimana proses yang dicatat oleh murid-murid tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu real, tanpa dibuat-buat. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Kamu bilang bahwa kami ini masih gamang karena terdiri dari berbagai denominasi. Aduh, Yesus ya Allah, berarti kami boleh katakan, Maha benar Engkau Yesus. Karena apa yang dikatakan oleh Al-Quranmu, itulah yang benar pada kami, bahwa di kami banyak memang golongan-golongan, banyak denom-denom. Ya, tetapi di kamu yang sudah dinyatakan oleh Al-Quranmu seperti itu, coba tunjukkan kepada saya berapa denom yang dinyatakan Al-Quranmu itu ada di dalam agamamu. 99 kalau nggak salah disebut itu. Mana? Coba tunjukin. Artinya, jangan kamu ambil sebuah hanya covernya doang, bungkusnya doang, tanpa kamu kudalami ke dalam pengertian makna termasuk di dalam pernyataan Alkitabmu dan juga yang ada real di dalam kami. Kami akui banyak denom. Tapi itu pernyataan Al-Quranmu loh. Coba bayangkan tuh. Subhana Yesus. Luar biasa Yesus. Oleh karena nama Yesus inilah, maka informasi denom itu di dalam Al-Quran itu nggak ada, masak di kami menjadi sebuah pernyataan itu dipenuhi di dalam kitab kami. Nanti saya cariin deh. Ya, jadi gitu Alwan. Apapun kamu katakan, tetap bagi kami tidak akan pernah masuk apa yang kamu katakan itu, khususnya model saya sebagai debater terhebat di perindapan atau dosen sebagai pembimbing umat Kristen, enggak mungkin lah ya. Kalau yang barusan Pak Framing sampaikan itu ada di Quran memang. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Oh, telinganya sudah peka, tidak mau dengar lagi, mata sudah buta. Itu jangan dipikir itu positif. Di Matius sampai ke apa nih yang terakhir ini, Wahyu, dari Kejadian sampai Maliaki itu sudah dibaca-baca semua. Ini sudah kita tahu itu ambiguous statement. Yang terjadi ya Bang Framing, denominasi itu tidak sama dengan denominasi dalam Islam. Islam itu terpecah menjadi beberapa golongan. Tapi dalam hal fundamental tentang keesaan Tuhan itu tidak ada kompromi. Carikan saya satu denom yang mengatakan Allah itu ada dua pribadi. Tidak ada. Rasulullah itu setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada, itu klaim edis TV aja, itu nggak ada kerjaan ya. Gini saya mau sedikit. Edis TV ini dia apologet lama, tapi dia sekarang cari orang-orang baru. Ini nggak fair sebenarnya. Ya kalau mau itu diskusi sama yang Bang Zuma tapi kan dia sudah nggak dapat level di sana ya, makanya dia cari orang-orang baru. Tapi poinnya adalah hampir saja tidak butuh penjelasan yang panjang lebar soal Yesus itu, nggak butuh kawan-kawan. Sebenarnya hanya butuh saja kesadaran diri saja sebagai manusia yang berakal. Bagaimana bisa manusia ini yang tidak bisa apa-apa? Yesus mengatakan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Lalu kamu anggap dia setara dengan Sang Pencipta, itu dari mana ceritanya? Hanya gara-gara tulisan-tulisan yang mungkin merembes ke sana gitu. Yang tidak jelas siapa penulisnya. Yang tidak ditahu siapa penulisnya, itu kalian imani gitu, kalian percaya. Ketahuilah bahwa itu adalah syirkun kabir dalam pandangan Islam. Dan ini saya wanti-wanti. Bagi siapapun yang mereka sekarang ini berada di luar Islam dan sudah mendengarkan dialog-dialog seperti ini, lalu tidak tergeruk hatinya, tidak tergerak hatinya untuk kemudian mencari kebenaran, maka dia tidak ada hujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lagi alasan dia, ya Allah, aku tidak pernah mendengar begini, aku tidak pernah mendengar begitu. Ya kalau kalian nanti dihadapkan di hari yaumil akhir, di hadapan Allah dipertanyakan kepada kalian, kenapa kau tidak sembah Tuhan yang benar?
Tidak ada lagi hujah, tidak ada lagi alasan buat kalian mengelak, tidak ada lagi. Karena sudah disampaikan. Kita sudah berkali-kali sampaikan. Hei, jangan kau percaya, mana ada manusia itu jadi Tuhan. Mana ada dia setara. Yesus sendiri berkata, tidak sama yang diutus dengan yang mengutus. Berarti ada perbedaan. Yang mengutus itu jauh lebih powerful, yang diutus itu diperintah-perintah bisa. Itu berarti dia budak, utusan. Hei, itu Yesus yang bilang. Terus kalau kalian tetap maksa menjadikan dia sebagai Tuhan setara dengan Allah Subhanahu wa taala, dia dua yang terpisah tapi dia satu, entahlah bahasa kalian bagaimana, dia dua setara tapi dia satu, bagaimana lah pusingnya kalian. Itu justru adalah bagian daripada talbis iblis bahkan itu. Dan kalau kalian percaya itu sampai kalian wafat, kita katakan wallahu ma'akum. Urusan kalian, mas'uliyah kalian itu tanggung jawab kalian. Ingat ketika Isa alaihissalam, Isa bin Maryam berbicara dalam Al-Quran, ditanya tentang hamba-hambanya yang menjadikan dia Tuhan. Ini ada di dalam Al-Quran. Ditanyakan, kenapa? Apakah kau menjadikan kau Tuhan ya Isa? Kata Isa, Maha suci engkau ya Allah. Coba, Tuhan yang kalian anggap Tuhan itu berbicara di dalam Al-Quran, kalimat saya tidak berani mengatakan itu. Yesus itu, Isa itu tidak berani mengatakan saya ini Tuhan. Dia sendiri tidak berani mengatakan dirinya Tuhan. Ditanyakan. Terus kata Nabi Isa, kalaulah engkau ingin mengazab mereka, ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisi kalian ini, kawan-kawan ini, posisi berada pada state of mind. Akal kalian ini tinggal dipakai saja nih sekarang. Berfikirlah menggunakan akal dan hati. Ya, kalau ada laki-laki di depan kalian mengaku dia tidak usah sebagai ini ya, sebagai malaikat saja, itu kalian nggak, bagaimana dia kalau diangkat lagi menjadi Tuhan? Semoga Allah berikan kita hidayah. Masya Allah. Lanjut Bang Ciluk Bay ini. Dikit aja dari Buya. Ini jelas nih dalam Saya terakhir. Dikit aja. Dikit. Jadi gini, jangan kabur. kalian sekaligus closing statement karena saya juga udah mau OTW kerja gitu ya. Gini, yang pertama, Kucang, kalau kamu mengundang saya untuk dialog, undanglah dengan karakter dan level seperti Alwan ini, lawan debat saya. Jangan undang saya terus ke Komalmu tapi kamu tidak mempersiapkan dari Islam sebagai apologet yang recehan kacangan begitu, yang hanya wah gitu doang gitu ya. Itu yang pertama untuk Komal ini. Yang kedua, terima kasih Allah. Terima kasih kita sudah berdialog hari ini, bahwa kita bisa dengan pencerahan-pencerahan yang baik. Nah, ini yang terakhir. Sebenarnya, Alwan, saya sudah mengutip dari Al-Quranmu, dan ini juga dikatakan oleh Ustadz yang sudah almarhum kemarin, yang statementnya terkenal, jangan takut murtad. Tapi dia bilang begini, murtad atau tidak murtad, itu hanya Allah yang membolak-balikan hati manusia. Tapi ketika Allah membolak-balikan hatimu, mungkin sudah saatnya kamu akan menjadi murtad, dan juga mungkin sudah saatnya kamu mualaf. Nah, perhatikan. Statement ini sudah ada di dalam Islam dan Al-Quran. Dan ini sudah ada di dalam abad pertama. Dinyatakan oleh penulisnya Rasul Paulus di Korintus. Bilang apa? Tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus Tuhan, kecuali roh yang memberikan kepada mereka untuk pengakuan itu. Roh itu di dalam pemahaman kami adalah Allah itu sendiri. Artinya gini, Alman, bahwa saya mengajak semua kawan-kawan Islam, mari kita berdialog, jangan lagi di dalam level penghujatan atau level-level kayak seperti noise berdebat dengan keras. Karena kalau kita hanya seperti itu tidak ada ilmu. Semua ini kita sudah sedang di dalam kalau ibarat tarik tambang, sedang tegang siapa yang mampu ditarik, siapa yang mampu dikalahkan. Itu aja. Tetapi dalam sportif, kalau istilah bola kan fair play-nya harus bagus gitu. Supaya apa? Supaya kita dapat ilmu dari semua ini. Makanya saya bilang, saya ulang-ulang, saya debater dari Kristen yang
sangat terkenal di mana-mana. Komal ada kurang lebih 10 Komal selalu meminta saya setiap hari. Karena memang dibutuhkan analogi-analogi. Hal-hal yang saya sampaikan itu adalah sebuah yang berilmu. Tanpa saya kasih tahu dalil, itu semua sudah ada dalil di otak saya. Nah, oleh karena itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tinggal Tuhan atau Roh Kudus Allah kalau dalam istilah yang membolak-balikkan hati kita. Baik kalian untuk ke kami dan kami untuk kalian, itu bisa saja terjadi. Tidak heran kalau kalian bilang ada pendeta, oh iya, mungkin dia sudah ditarik di sana. Silakan, bagi kami tidak no problem. Tapi jangan pernah ketika Islam juga datang ke Kristen, kalian jangan marah. Jangan kalian buat sebuah pernyataan yang lain, apalagi halal darahnya akan begitu. Mari kita bangun dialog-dialog ini dengan bagus. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Alwan, terima kasih Kucang. Kalau kamu mengundang saya, tulis di DM saya bilang, Preming, ini ada lawanmu nih yang sopan dan sangat berilmu gitu ya, supaya saya datang. Jadi kalau kamu selama mengundang saya tidak datang karena saya udah tahu di Kolmalmu ini harus kamu persiapkan orang-orang yang berkapasitas seperti si Alwan lawan debat-debat saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, Tuhan Yesus memberkati. Jangan kabur dulu ini, aku mau tegaskan nih tiga posisi. Sebentar. Memang kamu yang tidak ada ilmu, tidak ada adab kadang. Diskusinya sudah bagus. Pakai dia minta timer, dicari timer. Malah nyerocos ketika orang ngomong gitu. Tidak ada debat Islam yang tidak berilmu. Ilmunya kamu saja tidak imbang gitu loh. Ya. Izin dikit aku Cang ya, maaf sekali sebelum dia kabur. Jadi di kekristenan itu ada 3 hal ya. Contoh di Matius 1:20 dikurang 25 ini ya. Pertama, Yusuf keturunan Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu karena anak yang di dalam kandungannya itu berasal dari Roh Kudus. Nah, pertama dirubah sama Kristen bahwa Yesus itu adalah Roh Kudus. Kedua, Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki dalam Bibelmu ini Preming. Tiba-tiba Kristen rubah. Dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan ketiga ya, ini yang paling penting. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa. Tapi dirubah sama Kristen. Dia mati terkutuk di tiang salib untuk nebus dosa. Dari mana dalilmu itu Preming? Ya lanjut. Cukup segitu aja dariku. Assalamualaikum. Baik, tadi closing statement dari Bang Preming saya tanggapi sedikit saja ya. Mohon izin Gurunda Ustaz Alwan ya. Jadi gini teman-teman, dalam pandangan Islam memang benar Allah itu berkuasa membolak-balikan hati manusia ya teman-teman sekalian ya. Tapi manusia itu sejak awal diberikan tool yang namanya akal untuk memilih bahwasannya ada kebaikan yang ia cerna ya melalui akalnya atau keburukan yang ia hindari karena akalnya. Makanya hidayah itu hak prerogatif Allah, benar, hidayah ya. Taufik pertolongan itu jalan menuju hidayah. Tapi manusia harus menggunakan akalnya untuk salah satunya menimang kebaikan itu agar dia kembali ke jalan hidayah itu. Taufik pertolongan Allah artinya gini ya. Karena apa teman-teman sekalian? Sebetulnya teman-teman Kristen yang disampaikan Ustadz Alwan tadi benar, tinggal menggunakan akalnya untuk menimang itu. Sebagaimana dahulu sebetulnya Abu Thalib, kita tahu ya kisah Abu Thalib paman Nabi ini ya, sebetulnya dia sudah close nih karena dogma lagi yang ditekankan oleh Abu Jahal dan Abu-Abuan itu yang menghampiri Abu Thalib ketika ingin wafatnya, sehingga Abu Thalib menyembunyikan akal sehatnya lagi gitu loh. Jadi apa yang menang itu dogmanya lagi gitu loh. Ya, padahal Nabi SAW menyampaikan sudah, dan Nabi itu tahu Abu Thalib menggunakan akalnya sudah, maksudnya sudah lama gitu loh, dan ingin close gitu loh, masuk Islam. Tapi apalah daya, dogma itu menyelimuti Abu Thalib lagi. Apa yang dikatakan pengaruh, apa yang dikatakan Abu Jahal dan kawan-kawannya itu
Dikatakan, wahai Abu Talib, apakah engkau ingin meninggalkan agama nenek moyangmu? Engkau adalah pemimpin kami, engkau orang terpandang. Saya lagi, engkau dapat perpuluhan misalkan kalau di Kristen. Kenapa engkau tinggalkan kami? Padahal teman-teman sekalian, Abu Talib ini dari ini ya, belum sakit itu sudah menggunakan akalnya. Ini tinggal close saja, tinggal grek aja, tinggal masuk saja sebetulnya. Makanya Nabi SAW, wahai pamanku, ya wahai pamanku, sesungguhnya ucapkanlah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka aku akan bersaksi di hadapan Tuhanku. Ya, artinya gini teman-teman, Nabi yang menjamin. Udah gimana enaknya, pikiran Abu Thalib tatkala itu sudah mau masuk. Cuman karena dogma tadi, Kristen sama sebetulnya. Kalau dia tadi Ustadz Alwan, kalian gunakan akal kalian untuk berpikir dan baca tuh Bible dari tadi semua Bible dari ini sampai ini, tapi sampai ini semuanya kontradiktif yang disebabkan karena kitab kalian misalkan ya, semuanya. Dan tinggal close saja sebetulnya. Terlebih kalian tidak lagi misalkan melepaskan dogma-dogma yang ada, masuk Islam pasti. Karena gini teman-teman sekalian, orang-orang yang mu'alaf itu bukan kok Ruhil Kudus saja, maksudnya ada pertolongan yang dikatakan kalian. Di kami kan hidayah. Hidayah itu perlu dijemput, dicari, dan salah satunya toolnya adalah perangkatnya pakai akal, berpikir gitu loh. Ya, afala yatafakkarun tadi, ya, afala takfurun tadi yang disampaikan Ustaz Alwan tadi, apakah kalian menjadi orang-orang yang tidak berpikir ya terkait apa yang diturunkan Tuhan atas kalian gitu kan. Makanya hidayah itu memang milik Allah, tapi jalan hidayah pertolongan Allah itu harus dicari, salah satunya pakai tulakal tadi ya. Bukan kita diem aja dapat perpuluhan, nah nanti kalau kena Roh Kudus juga masuk Islam sendiri, nggak bisa. Harus berpikir kritis tadi yang disampaikan Ustaz Alwan tadi. Sama Islam juga demikian gitu loh, berpikir kritis gitu loh, pakai akal kita gitu, tidak ujuk-ujuk hidayah itu datang, bukan. Orang-orang yang masuk Islam seperti Umar bin Khattab ketika ingin membunuh Nabi, pedangnya sudah dibawa ya, akhirnya di tengah jalan, akhirnya jalan hidayah itu ada. Surat Toha itu menyadarkan Umar atas apa yang menjadi hikmah daripada Islam itu sendiri, akhirnya masuk Islam. Dan semuanya orang yang mendapatkan hidayah itu ya salah satunya menggunakan akalnya untuk berpikir tadi yang disebutkan Ustaz Alwan tadi. Mungkin gitu ya Gurunda Ustaz Alwan ya. Saya nambahin sedikit aja tadi. Ya Allah ibarik fikum, Masya Allah. Jadi benar sekali ya bahwasanya zat bukan zat padat cair ya, ini orang Kristen suka oleng-oleng kadang-kadang. Zat Allah itulah yang wajib disembah. Nabiullah Ibrahim ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bercerita tentang Nabiullah Ibrahim, katanya falamma i'tazalahum wa hum ya'buduna min dunillahi. Salah satu anugerah yang diberikan kepada Nabiullah Ibrahim adalah dia menjauhkan diri daripada sesembahan selain Allah. Saudara-saudara yang saya cintai ya, saya tidak ada kepahitan dengan saudara saya Kristen. Tetapi yang mereka lakukan adalah ketika mereka menjadikan Nabi ini, Nabi yang mulia ini, Isa, sebagai Tuhan, menyamakan dia dengan Allah, maka hakikatnya dia itu menjadikan Tuhan yang lain selain daripada Allah. Tetapi karena mereka takut juga dianggap menduakan Tuhan, dia melegalkan lagi pemikiran bahwa ya Yesus itu Tuhan itu juga gitu. Coba lihat. Lalu berbagai macam upaya menjelaskan dialah Tuhan itu sendiri, dari logos, firman menjadi daging dan seterusnya. Ya, jadi inilah mungkin sesi-sesi yang saudara-saudara harus bawa ke pemahaman ya, bahwa Islam itu memurnikan ketauhidan. Ajaran inti daripada Islam itu memurnikan ketauhidan, bahwa hanya Dia, tidak boleh ada selain Dia, min dunillah, yang patut layak disembah, mustahiqqun lil ibadah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Huwa yuhyi wa yumit, Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan. Tidak ada yang lain.
Itulah tujuan datangnya risalah kenabian itu. Bahkan itulah juga yang diajarkan oleh Ishak, Yakub, Musa, Ibrahim, termasuk juga Isa dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Sehingga begini, saya perhatikan resistensi orang. Sebenarnya sudah masuk di akalnya ini. Dia sudah percaya bahwasanya ya memang harus kita mentuhankan Tuhan yang Esa. Tapi saya mau masuk Islam. Cuman Islam ini kan ada ada yang pernah saya dapati, mereka mendapatkan isu-isu buruk tentang Islam. Makanya saya katakan jangan dengarkan Islam lewat pembenci Islam. Karena pembenci Islam itu dia tidak akan apapun alasannya, dia akan selalu datang dengan narasi kebencian. Misalnya tentang tadi saya lihat di kolom komentar, ya. Bagaimana dengan Rasulullah SAW menikahi anak kecil misalnya. Itu selalu dijadikan resistansi. Saya sudah ulang-ulang mengatakan, berkali-kali saya katakan bahwa coba lihat pandangan Islam itu dari umat Islam sendiri. Jangan dari orang luar. Dari mana keyakinan itu? Dari mana asal muasal orang mengatakan seperti itu kalau dia tidak dapat dari sumber-sumber orang yang benci Islam? Buka kajian Islam tentang pernikahan Aisyah. Bagaimana pernikahan Aisyah? Apakah Aisyah merasa dizolimi? Berapa umur Aisyah sebenarnya? Bagaimana hadisnya? Bagaimana konteks hadisnya? Luaskan pemahaman Anda tentang Islam. Kalau Anda tanya ke saya, berapa umur Aisyah menikah dengan Nabi? Saya dengan yakin saya katakan berdasarkan kajian hadis saya, dengan kajian jarh wa ta'dil, dengan kajian dari ulama ahli matan, umur Aisyah itu kurang lebih 18-19 tahun ketika menikah dengan Nabi. Hakul yakin saya. Dan saya bisa perdebatkan itu. Silakan kalau ada yang ingin berdiskusi. Jadi jangan begini ya. Saya harap ini ada saudara-saudara saya Kristen yang mendengar ini. Kalau misalnya kalian memang cari kebenaran, jangan dengarkan dari orang yang benci terhadap Islam. Dengarkan dari Edis, dengarkan dari apologet Kristen. Ayo kita buka pikiran. Karena Islam ini memang diserang dari mana-mana. Ya, kurang pandai lah dalam memframing gitu. Itu kita akui. Kita kadang-kadang kan orang di framing buruk itu cepat ya. Cepat. Tapi jangan berhenti di situ. Kalau kalian berhenti di situ, kalian tidak dapat jalan hidayah. Tapi gali lagi, belajar lagi. Kalau perlu tanya lagi. Dan kalau itu sudah dilakukan, saya percaya ya kawan-kawan, kebanyakan orang yang belajar dan terus belajar, lalu dia mengamati dan dia mempelajari, dia akan menemukan kebenaran itu, hakikat kebenaran itu. Saya pastikan juga bahwa banyak tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Saya melihat ada dua cara yang tidak sesuai dari kalangan apologet Kristen itu. Kebanyakan mereka yang pembenci, yang mencela, yang mencaci, itu selalu membawa narasi-narasi dari Christian Prince yang berisikan cara metode-metode kebohongan. Jadi ini tidak fair kadang-kadang. Ketika kita berbicara tentang kekristenan, kita berbicara dengan dasar, bukan atas dasar kebencian. Ini mereka sebaliknya dengan cara yang itu tadi, yang didasari dengan dasar kebencian. Jadi kurang fair rasanya. Jangan begitulah, Wan. Nggak boleh bahasa begitu. Nggak, saya singgung bukan Bang Framing, saya singgung yang apologet penghujat. Islam, Kristen juga, tetap juga Kristen Islam harus dilihat dari sudut kacamata, Alwan. Islam juga kami harus katakan, jangan kalian belajar Alkitab dari Islam, belajar Alkitab kalian dari Kristen. Enggak, saya dari pendeta-pendeta loh. Atau kamu bilang pembenci-pembenci nggak boleh, nggak bisa. Enggak, saya berbicara ini berdasarkan fakta, Bang Framing. Iya, fakta itu kan seluruh bisa literasi saya, seluruh literasi saya, kita tahu ya bahwa. Tolonglah, saran saya sih, Alwan dengar atau tidak, tolong. Bang Framing, saya bicara berdasarkan fakta. Saya waktu ngebaca literasi para ulama, kita buka ensiklopedia Islam yang berbicara tentang kekristenan. Silakan dibuka. Ada nggak? Ada nggak? Carikan saya kitab-kitab ulama salaf yang berbicara tentang kekristenan, yang mendetail. Era kristologi itu baru muncul di zaman Ahmed Deedat.
Tetapi kalaupun kita dapat misalnya kitab Al-Imam Al-Ghazali ya, Jawabus Sahih tentang kekristenan itu poinnya hanya berapa persen, mungkin 0,5%, dikit banget. Tetapi kekristenan membahas tentang Islam itu diawali sejak Islam muncul itu, Bang Framing. Jadi kayak Yohanes Damaskus itu dan murid-muridnya sampai ke Zakaria Butros sampai sekarang itu dari dulu loh gitu. Jadi saya tidak lagi dalam kondisi kayak jual kecap, tidak. Saya benar-benar sampaikan fakta apa adanya. Ketika kita membahas kekristenan, ya kita tidak pernah mengedepankan yang namanya menggunakan sumber dari orang. Saya mau cari tahu dulu. Ada nggak orang Islam yang melakukan praktek seperti yang dilakukan Christian Prince? Ada enggak? Coba jawab. Ada enggak, Itu Bang Framing? Al-Quran kalian sendiri. Al-Quran kalian sendiri yang mengatakan. Juma itu tuh Juma itu lebih sadis lagi. Juma itu. Saya begini. Yang dilakukan Christian Prince, biar paham konteksnya ya. Ketika misalnya dia ngambil satu teks itu, dia sembunyikan teks lainnya. Itu yang saya katakan tidak adil di situ, tidak fair di situ. Dia memanfaatkan status quo kebodohan orang dengan bahasa Arab. Dan kita capek begitu mengkanternya gitu, karena orang baru datang kan terkena fitnah terus ya, hal yang sama. Di situ bedanya gitu. Padahal kalau kita mau melakukan hal yang sama ya, dan itu kami dari kelompok Islam itu pernah misalnya katanya ada Injil Yesus itu bersetubuh dengan keledai. Itu kita yang ngomong langsung loh. Kami yang ngomong langsung, kami sampaikan itu tidak benar, itu tuh dibuat-buat, itu tidak benar. Pertanyaan saya, ada ndak Christian Prince ketika dia membawakan narasi hadis palsu, maudhu yang tidak jelas, yang kami ndak pakai, dia pernah klarifikasi nggak? Dia bahkan bersenang di atas itu kan? Itu kan yang dilakukan praktek-praktek seperti itu, dan itu yang kita kritisi sebenarnya. Jadi ini berbicara ini Bang Framing. Saya lagi tidak jual kecap, saya berbicara fakta apa adanya aja. Enggak jual kecap, tapi kucing dalam karung. Ngapain jual kucing dalam karung? Ya itu kalian. Siapa yang jual kucing? Apa ini gimana? Ngerti Iya, nggak? gimana sih? Ini bukan level Ngapain jualan Ustadz kucing? ini. Jadi Gimana bisa? Kalau baru masuk itu dengarkan dulu Pak. Tadi Bang Framing udah bagus. Maksudnya dengarkan dulu apa yang dimaksud, baru Anda tanggapi gitu loh. Oh ya teman-teman sekalian, Gurunda saya izin. Ini akun baru, akun besar saya lagi kena tombak seminggu. oh, Masya Allah. Teman-teman Masya Allah. sekalian, ini akun baru saya, tolong di ini ya, Follow. di follow ya teman-teman sekalian ya, biar bisa saya nunjukin data kalau nanti diskusi. Ini yang terakhir. Gini Alwan. Kalau kamu Tunggu dulu Bang Premeng. dikit lagi saya mau jalan. Gini kalau tadi kamu sebutkan Christian Prince seperti itu, percislah Christian Prince itu Juma juga begitu. Dia membaca satu perikop tetapi yang diambil satu ayat lalu disalahkan ke kita. Saya kalau ada Juma menjelaskan, saya masuk komal, saya berani, saya di-kick terus. Karena kenapa? Saya meluruskan, mereka takut sama saya. Serius, bukannya saya ngada-ngada. Nah, oleh karena itu sama, Alwan. Jadi Saya tidak lihat polanya begini, begini ya. Ya udah, ini terakhir saya nggak ngomong lagi. Ya, siap, terima kasih. Gurunda Zuma, setahu saya nih, saya pandang ya, kita kenal tapi saya coba objektif. Setahu saya, dia kan memperdebatkan dengan kawan-kawan Kristen itu. Dia tidak seperti yang dilakukan Christian Prince. Saya beri contoh. Christian Prince mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meniduri mayat. Coba cari literasi Rasulullah meniduri mayat. Ada literasinya. Ketika orang Islam mengatakan Yesus menikah, itu ada literasinya dalam manuskrip yang didapat oleh Barbara King. Dia jelaskan di situ ada tulisan manuskrip itu menuliskan Yesus berkata istriku. Terus gimana? Itu ada literasinya.
Tetapi ketika misalnya Rasulullah dituduh misalnya dia mencuri kolor merah, narasi-narasi. Jadi di apa gini, nawaitu spirit yang dibawa dari kebencian ini yang salah gitu. Dan saya juga kadang mengingatkan kawan-kawan semua lah ya, dalam diskusi kita bukan cari musuh. Kita cari lawan diskusi, bukan lawan perang atau lawan apa, tidak, kita diskusi aja, fair-fairan aja gitu. Makanya poin saya mungkin terakhir lah ini, silakan kawan-kawan lanjutkan diskusinya. Yang kita tidak inginkan itu adalah ketidakadilan dalam berdiskusi. Kalau memang mereka tidak tahu, dan kebanyakan orang-orang saya lihat saudara-saudara saya Kristen memang awam dengan Islam, awam banget. Mereka tidak tahu sumber hukum Islam itu seperti apa, dasar-dasar Islam seperti apa. Makanya mungkin membatasi diri saja kalau membahas sesuatu yang tidak ditahu. Ya, karena saya melihat kalau Christian Prince yang kalian jadikan sebagai panutan itu rentan sekali terjadi penghujatan. Karena style gaya Christian Prince itu memang menghujat. Di situ dulu berhentinya kita itu. Kalau mau berhenti di situ. Lalu diskusi, tanya tentang Islam, silahkan. Lalu kita diskusikan juga tentang Bible seperti yang lazimnya kita diskusi seperti dulu-dulu. Jangan lebih daripada itu. Kapan lebih daripada itu kita sudah crossing the line itu sudah lewat batas. Karena hidayah itu hak Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Tugas kami ketika misalnya yang tadi kita paparkan ya, itu semua by literasi semua. Gak ada hujatan di sana. Apa yang tertulis itu yang kita bacakan gitu. Allah yubarik fikum kawan-kawan semua. Saya serahkan ke Bang Kucang. Silakan Bang Kucang. Ya, silakan teman-teman Kristen minta naik lagi satu. Karena Bang Premeng sudah tidak sanggup lagi, dia menangis. Di framing ini, kena framing ini. Bang Premeng jangan selalu bilang teman-teman dari Islam tidak level dengan kamu. Justru Bang Premeng ini tidak pernah kondusif ketika diberikan waktu nyerocos kadang itu. Sehebat apapun ketika diskusi main tempang tindih aja, nyerocos tidak bisa diatur, itu kualitasnya ndak ada. Framing ini memang ngakunya setinggi langit tapi hasilnya nol gitu loh. Oh, ini siapa? Tenten. Selamat pagi Bang. Tenten monitor. Kita naik tahu di siapa ndak ada suaranya. Ini dinaikkan atau naik sendiri Bang Tenten ini. Bang Tenten. Bang Tenten, selamat pagi. Kristen atau Muslim? Saya Islam. Oh, Muslim. Ya, apa yang mau disampaikan Bang? Silakan Bang. Ini slotnya tidak ada untuk Kristennya. Waduh, diajak bicara malah. Oke, silakan Kristen minta naik lagi. Silakan. Bertanyalah kalian kalau takut berdiskusi. Framing kenapa ngambek dia? Udah tahu dia. Udah tahu lah Bang. Framing itu banyak alasan dia. Nggak level lah, nggak apalah. Ngakunya dosen. Tapi kadang ya banyak kan tidak nyambung Bang Premeng ini kalau berdiskusi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau berstatement sedikit ya sebelum turun. Soalnya baterai sisa dikit. Tunggu dulu, kabarnya gimana nih? Barusan muncul lagi nih. Iya, setahun aku baru baik dari sakit juga sih, kebanyakan sibuk sih. Oh, masya Allah. Tapi bisa juga gabung tapi nggak lama. Oh, syafakillah. Semoga lekas sembuh. Semoga sehat selalu. Amin. Iya, udah baik kan lumayan. Nah, di sini dari tadi aku dengar Bang Framing ya, dari tadi berstatement. Kita di sini berdiskusi, yang namanya kita itu saling menghargai itu wajar mengenai
dihubungi buat berdiskusi itu hal-hal yang wajar ya. Kalau Bang framingnya itu tulus mau berdiskusi ya silakan gabung, kan kayak gitu konteksnya dari Bang Kucang. Nah menurut kita orang Islam kayak gitu ya, kita semuanya kayak gitu. Kemudian statement kedua terkait dengan apa yang disampaikan mengenai murtad itu ya. Terus kata Pak Framing, murtad itu adalah hal yang sah gitu, yang wajib gitu. Seolah-olah hal itu adalah sesuatu hal yang biasa gitu. Nah itu mungkin menurut agamanya Pak Framing, tapi kalau kita Islam, ya itu memang bukan urusan kita nggak rugi, tapi itu bukan sesuatu hal yang kita benarkan kayak gitu Pak Framing. Jadi kalau ngomong secara sesuatu hal yang cuma asal ngomong atau asal bacot kayak gitu, menurut aku itu asal bacot ya, karena itu adalah sesuatu omongan yang tidak seharusnya kita berstatement gitu loh. Nah kemudian mengenai tadi Christian Prince terus teman-temannya Pak Framing gitu ya, boleh kita berdiskusi, tapi kita berdiskusi berdasarkan data yang jujur gitu loh. Karena apa yang dicontohkan sama Ustadz Alwan itu menurut aku kita tampilkan tapi nggak sesuai pada faktanya gitu loh. Itu namanya apa? Orang ketika dia berstatement atau ngomong udah dasarnya emang pembohong, itu percuma kita ngomong sama mereka, karena orang-orang kayak gitu itu biasanya nggak ada isinya nol. Terus mereka orang-orang seperti itu biasanya kalau kita ladenin, mereka malah tambah membantah dan juga tambah lagi berbohong dan berbohong isinya. Bahkan mereka itu menghujat gitu loh. Nah, kayak gitu, suatu agama, suatu statement yang berkaitan dengan agama, ini adalah hal-hal yang menurut aku pembodohan terhadap diri sendiri apalagi orang lain, dan juga hal yang tidak pantas untuk kita tonton gitu loh. Makanya kita ini orang Islam, ketika yang memang menjadi dasarnya kita sebagai orang Islam yang memang ngomongnya jujur, menghargai orang lain, hal-hal ini yang harus kita ikuti. Tapi di mana hatinya selain orang Islam itu sendiri? Di mana hati kalian gitu loh? Harusnya kan hal-hal ini menjadi contoh gitu loh. Nah sekarang pada saat kita diskusi sama kalian bahkan nggak jujur, berstatement penuh dengan kebohongan gitu loh. Nah hal-hal ini yang kita luruskan, bahwa kita berdiskusi dengan hal yang memang sudah sesuai pada konteksnya, di mana konteks itu berisi tentang suatu kebenaran atau kejujuran pada faktanya. Apa yang kita sampaikan itu nggak ada penuh unsur-unsur yang negatif atau hal-hal yang bakal jadi hujatan gitu loh. Ini agama, bukan sesuatu hal yang pantas kita keluar-keluar terus kayak gitu loh. Ya mungkin itu dari aku ya. Yang lainnya silakan. Mungkin suara aku emang kayak gini ya, maaf. Lanjut semuanya teman-teman. Kayaknya Terima kasih. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Aku turun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan satu hal juga yang urgent. Kawan-kawan, tidak semua VT itu harus kita nonton. Live TikTok itu kita tidak nonton. Saya kadang di masa saya melihat ya, kayak Komal Kristen itu masih melakukan hal yang sama. Syubhat yang sama, diulang-ulang lagi, pertanyaan yang sama, hujatan yang sama. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita duduk-duduk bermajelis begitu, kita pasti akan duduk. Saya pastikan itu. Persoalannya Allah melarang kita untuk kumpul dengan kaum juhala, orang-orang jahil yang mereka tidak tahu Islam sama sekali. Mereka mempertanyakan hadis yang gimana ya, mungkin ingin ngikutin stylenya, gaya dari kristolog muslim. Ketika kita membahas Bible, karena Bible itu gampang dibedah kan, berbahasa Indonesia, tidak butuh ilmu basic, ya, al-mabadi, nggak perlu. Tetapi ketika bicara tentang Islam ini, kawan-kawan, dia tidak segampang Anda kutip gini, kutip gitu, nggak sesimpel itu problemnya. Dan kalaupun kita turun menjelaskan ke mereka tuh nggak ada niatan untuk paham. Makanya saya arahkan ke kawan-kawan, hindarilah komal-komal yang memang berisi tentang penghujatan. Ada Allah dihujat di situ, mereka ini kan tidak timpang kawan. Ini timpang ya, maksud saya timpang ini. Mereka bahas Islam, mereka tuh tidak tahu Islam.
Tidak seperti para kristolog muslim yang tahu Bible, tahu sejarah Bible sampai ke ujung-ujung. Dari Matius sampai Kejadian itu udah mereka bolak-balik itu masalahnya. Di situ bedanya. Coba sekarang kalau ke Kristen kita tanya. Ambillah contoh kiamat misalnya. Kiamat itu kan bicara banyak tentang Islam. Giliran misalnya saya tanya, sebutkan fondasi kita yang kita terima semua. Dia nggak tahu sumbernya di mana. Dia kan baru baca. Semua yang dilakukan kiamat itu kutipan dari website Faith Freedom itu yang website lama isinya hujatan-hujatan tentang Islam. Jadi yang kita hadapi ini makhluk jahil sebenarnya. Di situ muncul kayak rasa saya pribadi ya, ini subjektif pandangan saya. Ini apa-apaan ini? Ini memang kayaknya ndak sudah waktunya kayaknya kita berdiam diri mencari orang-orang yang pantas untuk kita ajak diskusi, menentukan memilah mana yang bisa kita ajak untuk berbicara dengan yang tidak. Harus sudah mulai diboikot kawan-kawan. Nggak usah terpancing dengan misalnya mereka mengajak gitu. Kecuali di ring yang bagus, ya cari yang terpintar. Taruhlah yang paling paham dari mereka siapa. Cari dari karangan mereka yang ingin bahas Islam dan paham Islam. Cari siapa yang paling paham dari mereka. Siapa? Cari. Lalu satukan dudukan dengan orang dari kalangan kita juga yang paham tentang Bible, mereka yang paling paham. Barulah terjadi diskusi yang kita harapkan terjadi. Tapi kalau misalkan hanya komal-komal yang dalam tanda kutip membuat suasana hati menjadi berubah, hari menjadi berubah, lebih bagus kawan-kawan skip saja, ganti dengan pandangan-pandangan yang lain. Nonton satbor misalnya. Beberapa orang melakukan itu. Wallahul musta'an. Dikit Ustadz Alwan, kalau Ya, Ustadz Alwan silakan. katakan yang pinter dari golongan dari pihak mereka, justru yang pinter menghindar, Ustadz, karena mereka jelas tahu bakal dikulitin sama kita Muslim. Jadi yang memang berkeliaran di room TikTok ini yang tong kosong nyaring bunyinya Kristennya, tapi jadi lumayan lah buat sekedar hiburan hiburan bibir, Ustaz. Olahraga rahang. Ya lanjut. Olahraga rahang. Iya. Ini Ustaz Alwan. Nah, Posisi kita hari ini itu posisi bertahan, nggak menyerang. Artinya ketika konsep-konsep Islam ya mereka melakukan subhat atau framing hadis-hadis yang bahkan tidak pernah kita jadikan sandaran untuk didiskusikan, itu mereka pakai. Artinya mereka nggak paham bahwa dalam agama kita hadis lemah, hadis maudhu pun dicantumkan untuk pembanding. Tapi mereka tidak tahu mana yang sahih, ya kan, derajat yang sahih pun mereka nggak tahu. Mana yang mutawatir, mana yang ini, mereka tidak paham. Nah, problem terbesar pertama itu. betul. Ya, orang-orang seperti CP dan lain-lain itu nggak paham sama sekali tentang itu. Yang jahil ya, Jahil ya kan. Nah, mereka nggak paham Ustazi. Satu, yang kedua, yang jadi problem itu bahasa kita. Contohnya, maaf nih, bahasa Indonesia itu kosakatanya tidaklah sebanyak bahasa Arab, itu sama-sama kita udah tahu. Bahkan bahasa Inggris saja kalau dalam bahasa keagamaan tidak mampu menerjemahkan itu. Bahasa Inggris itu tidak punya teks untuk menyebut Tuhan yang satu. Mereka kata God. God itu berarti dewa-dewa. Ya, God itu berarti bukan Tuhan yang esa. Mereka tidak paham Tuhan yang esa karena memang dari dulu Eropa, ya, orang-orang Roma tidak kenal Tuhan yang satu. Mereka tahunya politeisme. Nah, jadi ketika penerjemahan dari Tanakh, kitab Perjanjian Lama ke bahasa Yunani, di situ aja udah terjadi korban penerjemahan, bias penerjemahan dari bahasa-bahasa agama monoteis, Abrahamic faith ke agama-agama yang politeis, sehingga ketika menerjemahkan kata Allah aja mereka menjadikannya keteos, ke dewa. Ya kan? Karena di bahasa Yunani tidak ada proper name untuk Tuhan, karena Tuhan utama mereka itu Zeus. Zeus itu baru disebut setelah menyebut nama Theos. Jadi problemnya di situ. Ya, secara keseluruhan problem bahasa juga berpengaruh. Ke bahasa Indonesia juga gitu. Mereka mengutip
ayat-ayat Al-Quran, misalnya contohnya ketika dikatakan dalam Al-Quran Allah mensucikan baginda Isa alaihissalam, ya kan? Mereka katakan tidak ada satu nabi pun yang suci selain daripada Nabi Isa karena Allah mensucikannya. Padahal mereka tidak tahu pilihan kata yang digunakan Allah di situ diksinya zaki. Zaki artinya kesucian jiwa. Mereka nggak tahu dalam bahasa Arab suci itu ada beberapa kata, ada fitrah, ada tahar, ada tahir, ada naqah, ada berbagai kata-kata untuk menyebutkan suci, subhan, kudus, ya kan? Tapi mereka cuma pilih yang mana yang ada dalam terjemahan itu aja. Nah, padahal kata itu kalau kita mau bahas lagi, kata suci yang dipilih Allah di situ kenapa zaki? Seperti mensucikan harta dalam kata zakat, karena memang fungsinya di situ Yesus itu tidak melakukannya secara aktif, tapi disucikan di Al-Quran, dalam arti kata disucikan dari penyebutan anak haram. Tapi mereka terus framing itu, masuk ke ayat itu. Hadis-hadis mengenai bahwa berzina dengan binatang tidak ada had hukumannya. Artinya tidak ada had hukumannya, boleh dihukum seberat-beratnya. Bukan hukumannya tidak ada. Jadi ketika mereka baca hadis, had mereka nggak tahu had itu batasan atau ketentuan, ya kan? Maka berzina dengan binatang itu silakan mau dihukum apa aja terserah. Ya. Posisi hukumannya itu tidak ditetapkan lagi, cambuk kah apakah, ya kan? Mau rajam, mau bunuh, mau apa, selesai, ya kan? Nah, jadi intinya kira-kira semakin hari mereka menggali-gali hadis-hadis yang tidak penting dan tidak familiar dengan kehidupan sehari-hari, ya kan? Serta kalau hari ini kita melihat orang berzina dengan binatang, apakah kita akan membunuh dia? Sedangkan hukum positif yang berlaku tidak seperti itu, ya kan? Artinya, ya, hari ini bahkan beberapa hukum Islam itu kita biarkan mengikut hukum positif. Orang berzina tidak juga kita rajam, ya kan? Bukan berarti kita menolak hukum Islam, ya kan? Tetapi ketika sampai waktunya, ya, hukum itu bisa dijalankan, kita jalankan. Tak bisa kita jalankan, berarti kita ikut hukum yang berlaku di negeri kita atau apa yang dilakukan ulil amri. Jadi saya pikir kita masih dalam ketentuan ketaatan atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum sampai detik ini. Demikian Ustaz. Saya pikir itu pendapat aja, ya. Kalau ada pertentangan dari apa yang saya sampaikan, saya ikhlas hati untuk dikritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. Anwan, selamat pagi. Bang Ucang, gimana kabarnya? Selamat pagi. Ustaz-ustaz yang lain gitu. Enggak, saya pengen sedikit nambahi saja. Jadi ini saya menasihati diri saya sendiri dan juga untuk teman-teman yang mungkin masih